Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang lebih dikenal Megawati Soekarno Putri, lahir 23 Januari tahun 1947, adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli tahun 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia pada 20 September tahun 2004. Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Dia dibesarkan di Istana Merdeka ayahnya. Dia menari untuk tamu ayahnya dan mengembangkan hobi berkebun. Megawati berusia 19 tahun ketika ayahnya melepaskan kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh pemerintahan yang akhirnya dipimpin oleh Presiden Soeharto. Diketahui, politikus kawakan kelahiran tahun 1947 tersebut menempuh pendidikan dari SD sampai SMA di Sekolah Perguruan Cikini, Jakarta, yakni dari tahun 1954 sampai tahun 1965. Lalu setelah itu, Megawati berkuliah di Fakultas Pertanian di Universitas Pajajaran pada tahun 1965 sampai tahun 1967, tetapi tidak selesai. Megawati lalu mencoba berkuliah lagi di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1970 sampai tahun 1972, tetapi tidak selesai. Pada tahun 1986, Soeharto memberikan status pahlawan proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Megawati. Pengakuan Soeharto memungkinkan Partai Demokrasi Indonesia, sebuah partai yang didukung pemerintah, untuk mengkampanyekan nostalgia Soekarno menjelang pemilihan legislatif tahun 1987. Selama ini Megawati melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga, tetapi pada tahun 1987, ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PDI menerima Megawati untuk mendongkrak citranya sendiri. Megawati dengan cepat menjadi populer, statusnya sebagai putri Soekarno mengimbangi kurangnya keterampilan berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Seperti semua anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada bulan Desember tahun 1993, PDI mengadakan Kongres Nasional, seperti yang selalu terjadi ketika partai-partai oposisi Orde Baru mengadakan kongres. Pemerintah aktif ikut campur. Menjelang kongres, 3 orang bersaing untuk menjadi ketua PDI. Petahana, Suryadi, menjadi kritis terhadap pemerintah. Kedua, Budi Haryono, sosok ramah pemerintah yang didukung pemerintah. Yang ketiga adalah Megawati. Pencalonannya mendapat dukungan luar biasa, sehingga pemilihannya di Kongres menjadi formalitas. Ketika Kongres berkumpul, pemerintah terhenti dan menunda upaya untuk mengadakan pemilihan. Kongres menghadapi tenggat waktu, ketika izin mereka untuk berkumpul akan habis. Saat jam-jam berlalu hingga akhir Kongres, pasukan mulai berkumpul, dengan waktu tinggal 2 jam lagi. Megawati mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa karena dia menikmati dukungan mayoritas anggota PDI, dia sekarang menjadi ketua de facto, meskipun relatif kurang pengalaman politik. Dia populer sebagian,
Karena statusnya sebagai putri Soekarno, dan karena dia dipandang bebas dari korupsi, dengan kualitas pribadi yang mengagumkan, di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pengikut di kalangan kaum miskin perkotaan, dan kelas menengah perkotaan, dan pedesaan. Pemerintah marah karena gagal mencegah kebangkitan Megawati. Mereka tidak pernah mengakui Megawati, meskipun pengangkatannya sendiri disahkan pada tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah mengadakan Kongres Nasional khusus di Medan yang memilih kembali Suryadi sebagai ketua. Megawati dan kubunya menolak untuk mengakui hasil, dan PDI dibagi menjadi kubu pro Megawati dan anti Megawati. Suryadi mulai mengancam akan merebut kembali markas besar PDI di Jakarta. Ancaman ini dilakukan pada pagi hari 27 Juli tahun 1996. Pendukung Suryadi menyerang markas besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertarungan berikutnya, pendukung Megawati bertahan di markas. Kerusuhan terjadi, diikuti oleh tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menyalahkan kerusuhan itu pada Partai Rakyat Demokratik dan tetap mengakui fraksi Suryadi sebagai partai resmi. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai terkena dampak krisis keuangan Asia dan menunjukkan kesulitan ekonomi yang parah. Pada akhir Januari tahun 1998, rupiah jatuh ke hampir 15.000 terhadap dolar Amerika Serikat, dibandingkan dengan hanya 4.000 pada awal Desember. Meningkatnya kemarahan publik terhadap korupsi yang merajalela memuncak dengan pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan presiden oleh Wakil Presiden B.J. Habibie pada Mei tahun 1998, memulai era reformasi. Pembatasan terhadap Megawati telah dihapus dan dia mulai mengkonsolidasikan posisi politiknya. Pada Oktober tahun 1998, para pendukungnya mengadakan Kongres Nasional, di mana faksi PDI Megawati sekarang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati terpilih sebagai ketua dan dicalonkan sebagai calon presiden PDIP bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid dan Partai Amanat Nasional pimpinan Amin Rais menjadi kekuatan reformasi terkemuka. Terlepas dari popularitas mereka, Megawati, Wahid, dan Rais mengambil sikap moderat, lebih memilih untuk menunggu sampai pemilihan legislatif tahun 1999 untuk memulai perubahan besar. Pada November tahun 1998, Megawati bersama Wahid, Rais, dan Hamengkubuwono X menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan reformasi melalui pernyataan Ciganjur. Menjelang pemilu, Megawati, Wahid, dan Amin mempertimbangkan untuk membentuk koalisi politik melawan Presiden Habibie dan Golkar. Pada bulan Mei, Alwi Shihab mengadakan konferensi pers di rumahnya di mana Megawati, Wahid, dan Amin akan mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama. Di menit-menit terakhir, Megawati memilih untuk tidak hadir karena dia memutuskan tidak bisa mempercayai Amin. Pada bulan Juni, pemilihan diadakan dan PDI menjadi pemenang dengan 33% suara. Dengan kemenangan tersebut, prospek kepresidenan Megawati semakin kokoh. Dia ditentang oleh PPP yang tidak menginginkan presiden perempuan. Untuk persiapan sidang umum MPR tahun 1999, PDIP membentuk koalisi longgar dengan PKB. Menjelang sidang umum MPR, sepertinya pemilihan presiden akan diperebutkan antara Megawati dan Habibie, tetapi pada akhir Juni, Amin telah menarik partai-partai Islam ke dalam koalisi yang disebut Poros Tengah. Pemilihan presiden menjadi perlombaan tiga arah ketika Amin melontarkan gagasan untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden. Namun Wahid tidak memberikan tanggapan yang jelas atas usulan tersebut.
Koalisi PDIP dan PKB Megawati menghadapi ujian pertamanya ketika MPR berkumpul untuk memilih ketuanya. Megawati memberikan dukungannya di belakang Matori Abdul Jalil, ketua PKB. Ia dikalahkan habis-habisan oleh Amin, yang selain mendapat dukungan poros tengah, juga didukung Golkar. Koalisi Golkar dan poros tengah kembali menggebrak saat mengamankan pemilihan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Pada tahap ini, masyarakat menjadi khawatir bahwa Megawati yang paling mewakili reformasi akan dihalangi oleh proses politik dan status quo akan dipertahankan. Pendukung PDIP mulai berkumpul di Jakarta. Habibie membuat pidato yang kurang diterima tentang akuntabilitas politik yang membuatnya mundur. Pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 berpihak pada Megawati dan Wahid. Megawati memimpin lebih dulu, tetapi disusul dan kalah dengan 313 suara dibandingkan dengan 373 suara Wahid. Kekalahan Megawati memicu para pendukungnya untuk memberontak. Kerusuhan berkecamuk di Jawa dan Balib di kota Solo. Masa PDIP menyerang rumah Amin. Keesokan harinya, MPR berkumpul untuk memilih wakil presiden. PDIP sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan Megawati, tetapi khawatir koalisi poros tengah dan Golkar akan kembali menggagalkannya. Sebaliknya, PKB mencalonkan Megawati. Dia menghadapi persaingan ketat dari Hamzah Has, Akbar Tanjung, dan Jenderal Wiranto. Sadar akan kerusuhan itu, Akbar dan Wiranto mundur. Hamzah tetap bertahan, tapi Megawati mengalahkannya 396 berbanding 284. Dalam pidato pelantikannya, dia menyerukan ketenangan. Sebagai wakil presiden, Megawati memiliki kewenangan yang cukup besar karena menguasai banyak kursi di DPR. Wahid mendelegasikan kepadanya masalah di Ambon, meskipun dia tidak berhasil. Pada saat sidang tahunan MPR diselenggarakan pada Agustus tahun 2000, banyak yang menilai Wahid tidak efektif sebagai presiden atau sebagai administrator. Wahid menanggapi hal ini dengan mengeluarkan keputusan presiden yang memberi Megawati kendali sehari-hari atas pemerintahan. Megawati memiliki hubungan ambivalen dengan Wahid. Pada reshuffle kabinet Agustus tahun 2000 misalnya, Megawati tidak hadir untuk mengumumkan susunan baru. Pada kesempatan lain, ketika gelombang politik mulai berbalik melawan Wahid, Megawati membelanya dan mengecam para kritikus. Pada tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Wahid ketika sidang istimewa MPR mendekat dan prospeknya menjadi presiden meningkat. Meski menolak berkomentar secara spesifik, dia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai sehari sebelum sidang istimewa dimulai. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencopot Wahid dari jabatannya dan kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden baru. Dengan demikian, dia menjadi wanita ke-6 yang memimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim. Pada 9 Agustus tahun 2001, dia mengumumkan kabinet gotong royong. Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, namun segera menjadi jelas bahwa kepresidenannya ditandai dengan keraguan-raguan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan reputasi untuk tidak bertindak dalam isu-isu kebijakan penting. Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah dia menstabilkan keseluruhan proses demokratisasi dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Dia mencalonkan diri untuk pemilihan kembali dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004, berharap untuk menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai kepala negara di negara mayoritas Muslim. Namun, dia dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua, dengan selisih 61% berbanding 39%. Pada 20 September tahun 2004,
Dia tidak menghadiri pelantikan presiden baru dan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya. Pada 11 September tahun 2007, Megawati mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden tahun 2009. Di sebuah pertemuan PDIP, Sutarjo Soedjojoerito menegaskan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya. Pencalonannya sebagai presiden diumumkan pada 15 Mei tahun 2009 dengan pemimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai pasangannya. Pemilihan Megawati tahun 2009 dibayangi oleh seruannya untuk mengubah prosedur pendaftaran pemilih Indonesia. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa para pendukung Yudhoyono mencoba memanipulasi suara. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilihan dari Yudhoyono, berada di urutan kedua dengan 26,79% suara. Pada 24 Februari tahun 2012, Megawati menjauhkan diri dari jajak pendapat yang menempatkannya sebagai pesaing utama untuk pemilihan presiden tahun 2014. Megawati, masih Ketua Umum PDIP, mengimbau partainya dalam pertemuan di Yogyakarta untuk fokus pada prioritas PDIP saat ini. Meskipun demikian, nama domain tampaknya telah terdaftar atas namanya pada 27 Desember tahun 2012. Edisi harian The Jakarta Post mengisyaratkan kemungkinan rekonsiliasi dalam pemilihan umum tahun 2014 antara keluarga Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai politik mereka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokratnya masing-masing. Untuk pemilihan umum tahun 2014, Partai Megawati dan mitra koalisinya mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Jokowi mengalahkan lawannya Prabowo Subianto dalam pemilihan yang diperebutkan. Suami pertama Megawati adalah Letnan 1 Surindro Soedjarso yang dinikahinya pada 1 Juni tahun 1968. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat di Biak, Irian Barat pada 22 Januari tahun 1970. Pada 27 Juni tahun 1972, ia menikah dengan Hasan Gamal Ahmad Hasan, seorang diplomat Mesir. Pernikahan itu dibatalkan oleh Pengadilan Agama kurang dari 3 bulan kemudian. Ia kemudian menikah dengan Taufik Kimas pada 25 Maret tahun 1973. Ia meninggal pada 8 Juni tahun 2013. Ia dikaruniai 3 orang anak, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Anak laki-lakinya berasal dari pernikahannya dengan Surindro, sedangkan Puan adalah anak tunggal dari pernikahan Megawati dengan Taufik.